Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Mutiara Ramadan, dan juga tadi kita masih membahas mengenai bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi perkembangan zaman agar terhindar dari kerusakan zaman milenial ini, Ustadz. Silakan Ustadz, masih dilanjutkan oleh Ustadz Johan Naifil. Oke, terima kasih Adinda Hilda. Ya, banyak hal yang bisa kita perhatikan ya untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Ya, diantaranya tadi sampaikan pergaulan, dan kemudian juga pakaiannya, dan kemudian juga kebiasaan-kebiasaannya gitu ya. Apa diantaranya? Umpamanya keluar malam, nah gitu kan. Nah, keluar malam itu sangat berbahaya, bukan tidak boleh, ya, tapi harus dipantau gitu ya, kemana keluarnya. Kapan perlu orang tua harus mengantar, tapi kadang-kadang anak tidak mau diantar seperti itu. Tapi kita setidaknya harus memantau, harus memahami kemana anak itu pergi gitu ya. Nah, kenapa? Ya, kadang luar biasa. Kalau sudah di luar itu anak-anak itu tak terkendali lagi gitu ya. Nah, Ustaz, ya. Tidak ada CCTV. Iya, ya tuh tidak ada pengawasannya kadang-kadang. Jadi seharusnya kita tahu, nah kemana, ditanya anak tadi kan, kadang kan tidak orang tua, dia keluar dia biar saja keluar kan. Kadang ya itu tadi ya. Nah, sehingga tidak ada pengawasan, tidak ada pantauan dari kedua orang tuanya. Nah, maka ini harus kita lakukan perbaikan-perbaikan seperti itu. Nah, ini salah satu kiatnya, untuk menjadikan anak tadi anak yang Islami. Dari pola hidupnya, ya, jangan ya, sampai suatu kesukaan, kesenangannya keluar malam, gitu ya. Apalagi wanita, Elda, ini berbahaya ini, ya, nah, maka dia akan menjadi kupu-kupu malam nanti, kan? Nah, ya kan? Berbahaya. Berbahaya. Iya, kalau dia sudah kalau dia sudah suka keluar malam, gitu kan? Setiap malam keluar, gitu kan? Maka nanti akan menjadi dampak yang sangat luar biasa, ya, kepada dia. Ya, nah, ini harus kita. Kenapa? Karena itu waktu kurang baik, gitu ya. Nah, kadang-kadang kan di sana ada pergaulan bebas, gitu ya. Nah, kemudian kita tahu sekarang bagaimana na'udzubillahnya, ya, bagaimana pergaulan anak-anak zaman sekarang, kita sebut tadi zaman milenial tadi kan, ya, seluruhnya rusak, ya, nah, harus kita perhatikan, ya, nah. Kenapa? Nah, karena tuntutan zaman sesungguhnya seperti itu. Ya, tapi bukan berarti kita tidak punya tidak punya keinginan untuk melakukan perubahan-perubahan, walaupun zaman tadi menuntut seperti itu. Tapi ada keinginan kita untuk itu. Maka itu tadi, kita berikan batasan waktu kepada anak tadi, enak, terutama untuk dia keluar tengah malam gitu. Kalaupun dia keluar tengah malam, kita berikan waktu sampai jam berapa gitu ya. Ataupun setiap satu minggu itu satu kali setiap malam minggu umpamanya kan, silakan. Tapi juga waktunya, jamnya ditentukan. Nah, semuanya itu akan bisa dilakukan tatkala dari kecil dia sudah dididik. Kita juga tidak boleh, orang tua tidak boleh, harus di rumah terus, tidak boleh. Tidak boleh, jangan. Dia juga punya hak merdeka gitu ya. Dia juga ingin keluar, dia juga ingin bergaul dengan teman-temannya, bertemu dengan teman, kumpul dengan temannya. Itu tidak masalah, silakan. Ya? Nah, tapi itu tadi diatur. Nah, kita bisa mengatur anak di usia itu tidak mudah kalau tidak diawali dari masa kecilnya gitu. Nah, itu jadi itu tadi. Kemudian seterusnya adalah minumannya, ya, nah, itu. Kadang-kadang kan ya Allah, di rumah pun kadang-kadang dia diam-diam gitu kan. Jadi emang ya Allah, ya harus diawasi secara menyeluruh gitu kan. Sekali kadang-kadang kan tabu orang tua tuh masuk kamarnya. Ya kan? Nah gitu kan, itu kan lucu itu. Ada saya dengar, tidak mau dia masuk ke kamar anak-anaknya, apa anak gadisnya, apa anak perempuan, padahal itu anak dia sendiri kan. Nah gitu. Nah, ini tidak boleh, seharusnya dia harus pantau, ya, harus diperiksa apa yang dalam kamarnya gitu kan. Mungkin ada apa minuman, apa nanti na'udzubillah, apa itu narkoba dan sebagainya, ya, harus diawasi. Nah itu. Kemudian seterusnya, enak. Biasanya keburukan-keburukan itu, enak, apa yang di luar yang terjadi dengan anak kita itu akan ada menampilkan dengan kepribadiannya ataupun akhlaknya. Itu akan kelihatan, ya, ataupun ya dari
aroma mulutnya gitu kan. Harus juga sampai diperhatikan. Ya, kalau dia minum pasti ada aroma mulutnya yang kurang ini gitu kan, pasti kurang tercium sedap ya, gitu. Ustaz, ya. Ya, itu tidak bisa ditutup dengan hanya berapa menit gitu ya, dan bahkan berapa jam, tidak bisa. Nah, itu pasti diketahui, pasti kita mengetahuinya kalau anak tadi minum minuman di luar gitu kan. Nah, demikian juga dengan narkoba tadi. Narkoba itu akan merusak, akan kelihatan dari matanya gitu ya. Akan kelihatan itu dari matanya. Kemudian dari fisiknya gitu. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Umpamanya anak tadi agak lemas, gimana gitu kan. Tapi kita tidak mempedulikan. Jangan nggak peduli, Ustaz. Ya. Kita harus peduli walaupun Anda sudah remaja gitu kan, tapi harus dipantau terus. Jadi seperti kita di awal tadi seperti itu kan. Tanggung jawab kita kepada orang anak-anak itu tidak ada batasnya. Iya. Walaupun dia sudah remaja, tetap menjadi dalam pantauan kita. Nah, itu seharusnya. Walaupun nanti dia sudah menikah gitu kan, walaupun tadi sampaikan porsinya berbeda. Enak. Kenapa? Karena dia sudah punya imam, sudah punya suami gitu ya. Ya insya Allah dia akan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada kita sebagai anak dari orang tua kita. Sebenarnya mungkin banyak kasus juga peranan orang tua itu sudah cukup lah Ustadz. Tapi sebenarnya yang salah itu dari dirinya sendiri. Dari Ustadz. anak ya? Dari diri sendiri. Sebenarnya nanti Hale juga mau tanya nih Ustadz. Sebenarnya gimana supaya menanamkan di diri kita sendiri supaya menjadi anak yang berbakti, terus menanamkan akhlak yang baik seperti itu Ustadz. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Mutiara Ramadan.